Software statistik yang kami gunakan untuk melakukan analisis adalah R, sebuah perangkat lunak open source yang sangat andal untuk analisis data statistik dan visualisasi. Dalam analisis ini, R digunakan untuk menghitung statistik deskriptif seperti mean, skewness, kurtosis, modus, serta melakukan uji normalitas Shapiro-Wilk. Di sini kita memiliki 150 dataset. Dataset ini memiliki 3 nilai ujian mata pelajaran sebagai variabel serta jenis kelamin mereka. 3 tersebut ada nilai matematika, nilai bahasa Inggris, dan nilai IPA. Jenis kelaminnya ada laki-laki dan perempuan. Nah, sebelum kita masuk ke perhitungan mean, median, dan modus, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu mean, median, dan modus. Mean adalah rata-rata suatu data, sedangkan median adalah nilai tengah suatu data setelah data diurutkan, dan modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam suatu data. Jadi, sebelum menghitung mean, median, dan modus dari dataset yang ada, kita harus memasukkan dataset tersebut ke dalam R. Dengan cara yang pertama, kita copy nama filenya, kemudian kembali ke R dan ketik read.csv, lalu tanda kurung. Lalu setelah itu tanda petik, dan kita paste nama filenya. Lalu kemudian, kita klik chunk yang ada di sebelah kanan yang berwarna hijau ini. Nah, untuk menghitung mean, kita hanya perlu mengetik mean tanda kurung, lalu kemudian data $sign. Di sini kita pilih variabel yang ingin kita hitung meannya. Setelah itu, kita klik chunk kembali. Untuk melihat hasilnya, kita bisa melihatnya di bagian bawah sini. Selanjutnya, yaitu kita akan menghitung median. Untuk menghitung median, caranya sama saat kita menghitung mean tadi. Yang berbeda hanyalah di sini kita mengganti kata meannya menjadi median. Nah, yang terakhir yaitu menghitung modus. Untuk menghitung modus, kita memerlukan fungsi tambahan dengan cara kita menginstal packages tambahan. Pertama-tama, kita ketik install.packages dalam kurung, tanda petik modis. Setelah itu, kita klik enter dan kita klik lagi library, tanda kurung modis. Lalu, kemudian klik chunk kembali. Setelah menginstal packages, selanjutnya kita ketik mlv, tanda kurung, lalu data, dan $sign. Setelah itu, kita pilih variabel yang ingin kita hitung modusnya. Dan kita tambahkan tanda koma di belakangnya, kemudian kita ketik lagi method spasi sama dengan spasi, petik 2 kali, mfv. Lalu kita klik lagi chunknya. Untuk melihat hasilnya, kita bisa lihat di bagian bawah sini. Setelah kita menghitung mean, median, dan modus, selanjutnya kita akan membuat histogram. Di sini, kita hanya perlu mengetikkan his dalam kurung, kemudian data $sign, lalu kita pilih variabel nilai yang ingin kita buat histogramnya. Dan terakhir, kita klik chunk. Setelah itu, untuk melihat hasilnya, kita arahkan kursor ke bagian paling akhir, lalu kita klik Ctrl dan Enter secara bersamaan. Lalu akan terlihat hasilnya di bawah sini. Bisa kita lihat di sini, untuk histogram nilai matematika distribusi cenderung multimodal dengan puncak di nilai rendah 0-20 dan nilai tinggi 8-100. Tidak banyak siswa yang mendapatkan nilai di tengah 4-60, sehingga terlihat seperti ada dua kelompok siswa berdasarkan performanya, yaitu performa balik nilai tinggi dan kurang balik nilai rendah. Kemudian untuk histogram nilai bahasa Inggris. Nilai bahasa Inggris siswa tersebar cukup merata di semua rentan, dari rendah hingga tinggi. Tidak ada kelompok nilai yang sangat dominan, sehingga skor siswa bervariasi. Ada yang nilainya rendah, ada juga yang tinggi. Terakhir, untuk histogram nilai IPA dapat kita lihat histogramnya menunjukkan distribusi dengan pola agak seragam. Tetapi, terdapat puncak di bagian nilai tinggi, sekitar 100. Tidak ada dominasi nilai tertentu, tetapi nilai-nilai tinggi cenderung memiliki jumlah lebih banyak dibandingkan nilai di tengah, 60-80. Selanjutnya, kita akan menghitung skewness dan kurtosis. Sama halnya dengan kita menghitung modus, untuk menghitung skewness dan kurtosis kita membutuhkan fungsi tambahan dengan cara mengetik install.package dalam kurung tanda petik moments. Setelah itu, klik enter dan kita ketik lagi library tanda kurung moments. Lalu kemudian klik chunk kembali. Setelah itu, kita dapat menghitung skewness dan kurtosis dengan cara ketik skewness dalam kurung data $sign, lalu kita pilih nilai yang ingin kita hitung. Setelah itu, kita klik chunk. Untuk menghitung kurtosis, caranya sama dengan kita menghitung skewness. Yang membedakan hanyalah kata skewness diganti dengan kurtosis. Untuk hasil dari skewness dan kurtosis akan keluar di bagian bawah ini.
Dapat kita lihat untuk hasil dari skewness data tersebut menunjukkan nilai minus 0,0887704 untuk nilai matematika, yang mengindikasikan bahwa distribusi data matematika hampir simetris dengan sedikit kecenderungan ke arah kiri atau negatif. Artinya, nilai-nilai rendah sedikit lebih dominan dibanding nilai-nilai tinggi, tetapi perbedaannya tidak signifikan. Sementara itu, hasil dari kurtosis untuk nilai matematika adalah 1,779345, yang lebih rendah dari nilai kurtosis normal, yaitu 3. Ini menunjukkan bahwa distribusi data matematika memiliki bentuk yang lebih flat atau datar dibandingkan distribusi normal. Artinya, data cenderung menyebar merata dan tidak memiliki puncak yang tajam. Untuk nilai bahasa Inggris, skewness sebesar minus 0,042979 menunjukkan distribusi yang hampir sempurna simetris. Tidak ada dominasi nilai rendah atau tinggi, sehingga skor siswa tersebar dengan sangat merata. Kurtosis bahasa Inggris sebesar 1,793934 juga menunjukkan pola distribusi yang datar, dengan persebaran data yang lebih seragam tanpa puncak yang signifikan. Pada nilai IPA, skewness sebesar 0,2713411 menunjukkan sedikit kecenderungan ke arah kanan atau positif, yang berarti ada lebih banyak siswa yang mendapatkan nilai tinggi dibandingkan nilai rendah. Sedangkan kurtosis sebesar 1,885522 juga menunjukkan distribusi yang relatif datar, meskipun sedikit lebih mengarah pada puncak dibandingkan nilai matematika dan bahasa Inggris. Secara keseluruhan, persebaran nilai siswa untuk ketiga mata pelajaran menunjukkan variasi yang cukup merata tanpa nilai-nilai ekstrim yang mendominasi. Baik, yang terakhir, kita akan menghitung uji normalitas menggunakan Shapiro-Wilk. Untuk menghitung uji normalitas, kita tidak perlu menginstal fungsi tambahan. Kita cukup dengan mengetik shapiro.test, lalu tanda kurung, dan kemudian kita bisa pilih langsung variabel mana yang ingin kita hitung. Setelah itu, kita klik chunk, dan hasilnya akan terlihat di bawah ini. Dapat kita lihat untuk hasil distribusinya menunjukkan nilai p-value yang sangat kecil untuk ketiga mata pelajaran, yaitu matematika di 1,15 E05, lalu di bahasa Inggris di 1,6 E05, dan di IPA di 9,225 E06. Karena semua p-value itu kurang dari 0,05, kita menolak hipotesis 0 dan dapat kita simpulkan bahwa distribusi nilai pada ketiga mata pelajaran tersebut tidak normal. Hal ini berarti data memiliki pola distribusi tertentu dan tidak sesuai dengan asumsi distribusi normal, kemungkinan karena terdapat outlier, pola asimetris, atau karakteristik khusus lainnya. Jika data ini digunakan untuk analisis statistik yang membutuhkan asumsi normalitas, maka diperlukan langkah seperti transformasi data, seperti log dan square root, atau penggunaan metode statistik non-parametrik. Distribusi yang tidak normal juga mengindikasikan bahwa persebaran nilai mungkin lebih bervariasi atau tidak merata, yang dapat memengaruhi interpretasi hasil analisis lebih lanjut. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa hasil dari nilai min untuk nilai matematika adalah 49,41333, nilai bahasa Inggris 50,36, dan nilai IPA 48,72667. Kemudian, hasil dari nilai median untuk nilai matematika dan nilai bahasa Inggris adalah 51,5, dan nilai IPA adalah 46,5. Selanjutnya, hasil dari nilai modus untuk nilai matematika dan bahasa Inggris adalah 61, dan untuk nilai IPA adalah 32,98. Hasil analisis skewness menunjukkan bahwa nilai matematika dan bahasa Inggris memiliki distribusi yang hampir simetris mendekati normal, sedangkan nilai IPA memiliki skewness positif yang menunjukkan distribusi sedikit condong ke kanan. Secara keseluruhan, skewness untuk ketiga data ini mengindikasikan bahwa distribusinya tidak terlalu miring baik ke kiri maupun ke kanan. Kemudian, untuk uji normalitas Shapiro-Wilk menunjukkan bahwa ketiga data, matematika, bahasa Inggris, dan IPA memiliki nilai p-value di bawah 0,05, yang berarti distribusi data tidak memenuhi asumsi normalitas. Meskipun skewness mendekati normal, uji statistik formal ini memastikan bahwa distribusi data secara signifikan berbeda dari distribusi normal. Setelah melakukan analisis ini, kami menyadari pentingnya statistik dalam memahami pola dan karakteristik data secara mendalam. Kami juga memahami bahwa statistik deskriptif harus selalu didukung oleh uji formal untuk memastikan validitas asumsi. Refleksi ini menguatkan pemahaman kami tentang bagaimana statistik menjadi alat penting untuk mengambil keputusan berbasis data.